In the heat, it unfolds. Shadows of giants stretch across the land. Footsteps of gods etched deep in the sand. The wind hums low, it knows my name. Through desert fire, I play the game. Rusia bukan sekedar negara, ia adalah sebuah teka-teki dunia. Negeri yang melahirkan sastrawan besar seperti Tolstoy dan Dostoyevsky ini dikenal memiliki standar kecantikan yang hampir mustahil dikejar. Wanita-wanita Rusia dengan mata biru laut yang dalam dan postur tubuh yang elegan selama berabad-abad menjadi ikon keanggunan dunia. Namun, di balik keindahan fisik yang memukau dan kemajuan teknologi militer yang perkasa, Rusia menyimpan sebuah paradoks. Di tahun 2026, terjadi sebuah getaran spiritual yang mengguncang fondasi ortodoks mereka. Mengapa kecantikan yang begitu diagungkan dunia ini kini justru memilih untuk bersembunyi di balik kesahajaan hijab? Apa yang mereka temukan di dalam Islam yang tidak mereka temukan di kemewahan dunia Barat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mata Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita tidak hanya akan melihat pemandangan, kita akan membedah jiwa. Kita akan menelusuri fakta mengejutkan tentang bagaimana ribuan warga Rusia setiap tahunnya secara sadar meninggalkan tradisi lama mereka demi memeluk agama Islam. Fenomena non-muslim rela meninggalkan masa lalu demi tauhid bukan lagi sekadar isu, melainkan gerakan sosial terbesar di Eurasia saat ini. Sister comes to make shahada inshallah ta'ala. We are so happy for her. Bismillah, sister. Are you ready, sister, inshallah? You ready? Yes, Inshallah. Bismillah. You just repeat after me, okay? I am. Okay. I bear witness I bear witness there is no God there is no God but Allah but Allah and Prophet Muhammad and Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yeah, come please. Just hug her. Yeah. we understand. May Allah subhanahu wa ta'ala give her strengthness and may Allah subhanahu wa ta'ala bless her and bless her life. Inshallah, say Ameen. Subhanallah. Yani great moments, wallahi. Subhanallah. The person cannot imagine that one lady loves the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, feel something in heart. She wants just to be a Muslim, inshallah, a mu'mina bi-idhnillah ta'ala. Right. Prophet Muhammad Yeah, we can get Prophet Muhammad is the messenger of God is the messenger of God and is the slave of God. and he's the slave of God like I am. And Prophet Jesus And Prophet Jesus is the slave of God, is the slave of God messenger of God. and messenger of God. Takbir. Takbir. Okay, now just we're gonna say it in Arabic language in half a minute. Ashhadu Ashhadu an la Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammad anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Takbir. Takbir. MashaAllah, sister. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and bless your life, inshallah. Mari kita bicara data. Pada awal 2026, statistik menunjukkan bahwa populasi muslim di Rusia telah melampaui angka 20% dari total penduduk. Namun, sorotan utama bukan pada kuantitas, melainkan kualitas. Mayoritas mualaf baru adalah kaum intelektual dan wanita muda berpendidikan tinggi. Mengapa Islam? Di negara yang menjunjung tinggi logika seperti Rusia, doktrin agama lama yang seringkali dianggap sulit dinalar mulai ditinggalkan. Mereka mencari Tuhan yang satu, yang logis, dan yang tidak terbatas.
Islam menawarkan konsep tauhid yang murni. Bagi seorang ilmuwan atau akademisi Rusia, kesederhanaan kalimat La ilaha illallah adalah sebuah kesimpulan ilmiah yang paling mutakhir. Mereka tidak merasa berpindah agama, mereka merasa pulang kepada kebenaran yang masuk akal. And what's your view on the Prophet Muhammad, peace be upon him? God bless him. Ada satu fenomena yang melampaui segala perhitungan statistik dan logika intelektual. Saat kita berbicara dengan para mualaf di Rusia ini, ada satu momen di mana ketangguhan mereka luluh, dan rasionalitas mereka berubah menjadi air mata kerinduan yang tulus. Itu adalah momen ketika nama baginda Nabi Muhammad SAW disebutkan. Powerful incident when the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is growing weak, and so it's close to the end, and he's being walking with two of the companions, and he says, "I miss my brothers." Muhammad ﷺ was in front of you right now. What would you say to him? Everything. He's just the best of mankind. I am. Can I give you a hug? Sungguh menakjubkan melihat bagaimana seorang wanita yang lahir dan besar di tengah dinginnya budaya sekularisme bisa menangis terseduh-seduh hanya dengan mendengar kisah perjuangan sang nabi. Mereka yang sebelumnya tidak pernah mengenal sosoknya, kini merasa memiliki ikatan batin yang begitu kuat. Bagi mu'alaf Rusia, Muhammad SAW bukan sekedar tokoh sejarah, melainkan cahaya yang menuntun mereka keluar dari kegelapan jiwa. Di tengah dinginnya salju Rusia, hati mereka menghangat saat melantunkan shalawat. Mereka merindukan sosok yang belum pernah mereka temui. Namun kehadirannya terasa begitu nyata dalam setiap sujud mereka. Mereka menangis bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang tak terhingga, karena telah diperkenalkan dengan sosok yang paling mulia, yang cintanya kepada umat melampaui batas ruang dan waktu. Bagi wanita Rusia, kecantikan seringkali menjadi beban. Mereka lelah dinilai hanya dari penampilan luar. Disinilah letak kemewahan Islam yang mereka temukan. Dengan berhijab, mereka merasa merdeka dari pandangan objektifikasi pria. Mereka bercerita bahwa saat mereka masuk Islam, dunia berhenti melihat lekuk tubuh mereka dan mulai mendengarkan isi kepala mereka. Ini adalah revolusi kecantikan baru di tahun 2026. Kecantikan yang tidak lagi diukur dari seberapa banyak kulit yang terlihat, tapi dari seberapa dalam kedamaian terpancar dari wajah yang sering bersujud. Mereka rela meninggalkan kemewahan dunia modeling atau karir glamor demi sebuah kehormatan yang mereka sebut sebagai hamba Allah. Tentu, jalan ini tidak bertabur bunga mawar. Di tengah ketegangan geopolitik dunia, menjadi muslim di tanah Rusia membutuhkan keberanian baja. Mereka menghadapi stigma, namun mereka membalasnya dengan akhlak. Masjid-masjid di Moskow kini bukan hanya tempat ibadah, tapi menjadi pusat peradaban baru di mana dialog antar budaya terjadi setiap hari. Ini adalah bukti bahwa Islam tidak datang untuk menghapus kerusiaan mereka, melainkan untuk menyempurnakan jiwa mereka. Rusia telah memberitahu kita satu hal penting di tahun 2026 ini, bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya meski di bawah tumpukan salju yang paling tebal sekalipun. Hidayah adalah milik Allah, dan ketika cahaya itu menyentuh hati seseorang, tidak ada tradisi, tidak ada keraguan, dan tidak ada ketakutan yang bisa menghalanginya.
Terima kasih telah menemani perjalanan spiritual ini. Semoga narasi ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Islam adalah rahmat bagi semesta alam, dari gurun pasir yang panas hingga tanah Rusia yang dingin membelah benua. Mata Media pamit undur diri. Teruslah mencari, teruslah berpikir, karena kebangkitan intelektual dimulai dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.